Oke, kembali lagi bertemu dengan saya di channel yang sama, yaitu Ngopi Bareng. Oke, di Ngopi Bareng kali ini kita akan membahas sebuah materi ya. Materi ini sangat penting untuk dibahas. Kenapa saya bilang sangat penting? Sebelum seseorang mau mengoperasikan sebuah software digital atau bisa kita sebut dengan komputer ya. Sebelum seseorang mengoperasikan komputer, orang itu harus tahu bagaimana cara mengatasi jika komputernya itu bermasalah. Nah, kebanyakan orang itu kalau mengoperasikan ya tinggal operasi aja. Kalau bermasalah ya tinggal ke bengkel gitu kan. Nah, itu ya benar sih, cuman di sini kita akan belajar mengoperasikan iya dan menservisnya sendiri juga iya. Kenapa? Kalau kita bisa servis sendiri, kalau kita menggunakan orang, nanti buang-buang biaya satu, atau yang kedua mungkin kita mungkin dapat manfaat dari servisan orang itu, tapi kita nggak bisa selama-lamanya, kita nggak dapat ilmunya, dan mungkin kita akan penasaran kenapa itu bisa terkena masalah seperti itu dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, itulah problematika anak-anak sekarang. Oke, yang kita bahas kali ini adalah tentang virus ya. Virus ya. Bukan virus yang kayak di film-film kayak zombie gitu, enggak. Jadi virus ini adalah virus yang ada di komputer. Jadi temanya adalah bagaimana atau apa penyebab dari komputer bisa terkena virus. Oke. Sebenarnya penyebabnya itu ada 5 sih. Sebenarnya ada 2-3, cuman kalau menurut saya itu pribadi ada 5, cuman yang terkenal ya 2-3 lah misalnya. Yang pertama bisa disebabkan karena tidak adanya antivirus di komputer. Nah, ini juga nggak asing lagi ya. Setiap kita beli komputer pasti ada antivirusnya. Entah antivirusnya itu dari penjualnya itu udah ada, atau mungkin kita install sendiri, kita download sendiri. Tapi sebenarnya juga sebenarnya sebelum kalian install antivirus itu sebenarnya udah ada firewallnya. Ada di sistem komputernya itu ada namanya firewall, yang gunanya itu untuk mencegah virus-virus masuk. Ibaratnya itu ada dindingnya. Kalau HP baru beli itu ada antivirusnya, cuman antivirusnya itu enggak seprotektif, sekuat dari antivirusnya sendiri. Jadi kita harus install lagi antivirusnya agar lebih kuat lah istilahnya, pertahanannya itu lebih kokoh istilahnya. Nah, cuman masalahnya banyak orang-orang itu menginstal antivirus itu sekedar antivirus saja. Misalkan kalau kita mau menginstal antivirus nih ya, antivirus ini namanya ini misalkan, tapi kita nggak pernah tahu ini itu benar-benar antivirus kah, terus diciptakan untuk apa, terus sistem kerjanya itu bagaimana. Nah, kita nggak pernah mau cari tahu lah istilahnya tentang itu semua. Kita hanya mau ini antivirus, kita pakai gitu aja. Padahal antivirus yang kalian selama ini kalian kenal itu terkadang ada yang bisa menyebabkan terjadinya virus itu sendiri. Jadi malware ya, kita sebut virus itu sebagai malware ya. Virus-virus itu malah bisa masuk ke dalam antivirus itu. Jadi antivirus itu malah sebagai pembuka untuk virus-virus itu masuk, sebagai wadah lah istilahnya. Kalau kita nggak pernah searching, kita nggak pernah cari tahu ya, mungkin salah satu dari kalian bisa terjebak di antivirus yang kalian kira itu antivirus, cuman pada dasarnya itu bukan antivirus tapi sarangnya virus. Nah, jadi hati-hati. Terus yang kedua, saya sarankan untuk antivirusnya sendiri itu kalian bisa pakai yang cukup terkenal ya, bisa Avira, bisa yang lain, tapi saya Avira. Kalau yang kedua karena
tidak di-scan-nya flash disk. Nah ini juga sebenarnya sepele, tapi juga berbahaya. Apalagi buat kalian yang sekolah menggunakan komputer, apalagi juga buat mahasiswa, atau mungkin pada saat ini ya, yang kita harus diwajibkan semua itu serba virtual gitu. Nah, yang namanya tugas kan dari file satu ke file yang lain, misalkan kelompok ya, kelompok menggunakan laptop si A sendiri, si B sendiri, atau kita fungsikan kalau kita itu guru misalkan, guru ada 4 murid atau 10 murid lah misalnya. Nah, 10 murid itu mengirimkan file yang berbeda-beda melalui laptopnya yang berbeda-beda dengan satu flash disknya guru tersebut, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Nah, kemungkinan terkena virus itu ada 2. Satu, flash disknya itu membawa virus. Jadi kemungkinan yang ada di laptop guru tersebut itu sebenarnya udah ada virusnya. Gara-gara terkena flash disk, masuk ke dalam flash disk. Nah, di flash disk itu nggak difilter sama laptop ya yang menggunakan flash disk itu yang untuk kedua dan ketiga dan seterusnya. Dia hanya ingin masukan gitu aja. Makanya kalau kita pakai flash disk itu kan ada namanya eject. Itu tujuannya file yang udah, misalkan kita kirim file nih, filenya udah masuk. Nah, supaya virus-virus ini tidak ikut masuk ke dalam laptop selanjutnya, laptop berikutnya, kita eject dulu, kita stop dulu. Karena biasanya virus itu masuknya setelah file-file tersebut. Jadi kebanyakan virus yang masuk ke dalam flash disk itu flash disk setelah dimasukkan, file sudah dikirim, terus dicabut aja, nggak pakai di-eject. Nah itu yang bahaya. Tapi ada yang sebagian mengatakan nggak bahaya kalau di laptop selanjutnya itu ada antivirusnya. Iya kalau ada, kalau enggak kan sama aja. Nah, dan yang ketiga, karena saya udah berpengalaman gitu, saya juga pernah mengalami itu gitu pada waktu dulu. Dan yang ketiga, dinonaktifkannya firewall. Nah, ini sebenarnya nggak semua sih, nggak semua orang bisa menonaktifkan firewall. Karena apa? Karena firewall kan udah tertanam kan istilahnya. Kalau nggak orang-orang yang mungkin pikirannya jauh atau mengerti tentang sistem jaringan, dia nggak bakal lah istilah, nggak bakal kepikiran ke situ lah. Karena kalau firewall dimatikan itu otomatis kan ya semua akses itu kan bisa masuk. Kan tujuan kita di firewall itu kan semua situs-situs atau iklan-iklan yang nggak benar itu kan supaya nggak masuk ke dalam laptop kita. Akhirnya ada firewall itu ada pembatas. Kalau firewallnya dimatikan kan kita bisa akses apapun, dimanapun, kapanpun. Biasanya sih kalau kalian penggemar VPN itu kan nggak bisa diinstal ya kalau ada firewallnya. Atau mungkin ada aplikasi-aplikasi tertentu, aplikasi luar yang tidak bisa diinstal kalau ada firewallnya. Makanya harus dinonaktifkan dulu firewallnya. Tuh. Terus yang keempat ini disebabkan karena menginstal aplikasi-aplikasi yang tidak terjamin atau ya tidak terjamin keamanannya. Ini umpamakan kita sebagai pengguna Android aja. Kalau kita menginstal aplikasi yang memang nggak ada di Play Store, terus sumbernya juga nggak terpercaya, pasti kan ada himbauan keamanannya. Mau lanjut atau enggak. Nah kalau di laptop itu juga sama sebenarnya, cuman udah diatasi sama firewallnya. Tapi kalau misalkan firewallnya itu dinonaktifkan atau mungkin misalkan kita itu udah ada peringatan, cuman kita saya mau aplikasi ini pokoknya titik nih misalkan. Nah itu bisa membuat laptop kita terkena virus. Jadi istilahnya itu aplikasi-aplikasi bajakan. Kan orang Indonesia ya sering sekali banyak orang Indonesia termasuk saya, termasuk juga banyak orang teman-teman saya juga ya lebih suka itu menggunakan aplikasi bajakan. Jadi kalau kalian menggunakan aplikasi bajakan, siap-siap aja laptop kalian
terkena virusnya. Tapi kalian harus ya tenang aja, nanti kita belajar sama-sama kok cara menanganinya gimana. Terus yang terakhir, penyebabnya ini, nah ini yang paling sering dilakukan anak-anak Indonesia itu, mengakses situs-situs yang tidak terpercaya. Ya saya nggak mau usul-usulan, saya juga nggak mau berpikiran buruk ya, tapi kebanyakan orang itu, apalagi kalau gabut, kalau kita nggak ada kerjaan itu sukanya itu masuk ke situs-situs yang nggak jelas, kayak situs main game online yang nggak jelas, nggak terpercaya. Kalau ada undian-undian masuk itu terus diklik-klik, nah itu bisa, terkadang kita itu nggak sengaja ngeklik iklan-iklan kayak gitu, ngeklik kayak selamat Anda mendapatkan Realme gitu diklik, nah terus ternyata nggak ada apa-apa, tapi setelah kita klik itu sebenarnya itu benar, kita lihat secara mata itu nggak ada apa-apa, cuman virusnya itu udah ada di dalam laptop kita gitu loh. Kalau misalkan kita nggak benar-benar selektif ya, jadi jangan sampai salah pilih iklan lah istilahnya. Terus kalau saya boleh jujur ya, kalau kalian apalagi yang laki-laki itu sering suka nonton aplikasi-aplikasi situs-situs yang nggak benar, kayak ya contoh saja situs yang berbau pornografi lah. Saya nggak mau menyinggung namanya ya, kan kalian yang lebih tahu daripada saya. Tapi banyak kok situs-situs pornografi yang kalau misalkan diakses di laptop itu biasanya itu lebih mudah daripada di HP ya. Karena firewallnya itu lebih lebih kuat di HP daripada di laptop. Makanya itu hati-hati. Selain itu bisa mengganggu pikiran kita, itu juga bisa mengganggu kesehatan dari komputer kita. Jadi kalau sampai ada komputer kalian terkena virus ya, itu kalian teliti dulu penyebabnya apa. Apakah karena nggak ada antivirus, apakah karena flash disknya itu udah pernah dipakai teman ya, terus ternyata nggak diejek, atau mungkin pernah nggak sengaja nonaktifkan firewall, atau mungkin menginstal aplikasi bajakan, atau mungkin kalian menonton atau melihat iklan-iklan yang tidak benar. Nah, itu semua jawaban ada di kalian. Oke, itu aja. By the way, maaf kalau video ini terlalu kepanjangan, dan kita akan sambung di lain waktu ya. See you next time.